Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang gejala alam abiotik setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang gejala alam abiotik. Ya. Sudah siap semuanya untuk belajar ya? Jangan lupa berdoa dulu, jangan lupa sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk gejala alam abiotik ini ada 5 bahasan yang akan kita bahas atau 5 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tanah, batuan, air, cuaca, dan iklim. Kelima ini adalah faktor-faktor dari gejala alam abiotik atau yang kita sebut sebagai benda tidak hidup tetapi berada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu tanah. Tanah itu adalah lapisan paling atas di permukaan daratan yang diperlukan tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi, air, dan sebagai tempat tumbuh. Selain untuk tumbuhan, tanah juga pasti sangat berguna bagi kita, manusia, dan juga bagi makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Ya. Kemudian, tanah ini ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu proses pembentukan tanah, yang kedua komponen penyusun tanah, dan yang ketiga adalah tekstur tanah. Yang pertama, proses pembentukan tanah. Nah, proses pembentukan tanah itu terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama yang disebut dengan regolit. Nah, ini adalah merupakan akumulasi lapisan bahan induk yang terpecah dan terpisah. Jadi bahan induk itu, tanah itu berasal dari apa? Berasal dari segala macam benda yang mengalami pelapukan. Pelapukan itu adalah benda, kalau benda yang hidup disebutnya pembusukan, kalau benda yang tidak hidup disebutnya pelapukan. Misalkan batu itu kalau lama-lama terkena air, lama-lama terkena udara, itu akan mengalami proses pelapukan. Nah, batu dan mineral-mineral lain ini merupakan bahan induk yang menjadi bahan utama pembuat tanah yang disebut regolit. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembentukan humus. Humus ini dari lapisan humus itu adanya di lapisan tanah paling atas. Ya, humus itu berasal dari tumbuhan atau hewan, artinya berasal dari makhluk hidup yang istilahnya dia mengalami pembusukan yang disitulah menjadi humus. Nah, humus ini yang biasanya diperlukan oleh tumbuhan untuk memperoleh nutrisinya karena kandungan nutrisinya sangat banyak di lapisan humus ini. Proses pembentukan tanah. Kemudian faktor-faktor atau macam-macam yang mempengaruhi pembentukan tanah. Yang pertama yaitu bahan induknya. Tadi bahan induk itu adalah benda-benda yang mengalami pelapukan, kemudian dia menjadi hancur dan menjadi tanah. Bahan induk itu mempengaruhi pembentukan tanah. Kemudian topografi. Topografi itu keadaan alam atau lingkungan alamnya. Relief tanahnya, tanah di pegunungan, tanah di lembah, misalkan tanah di dataran tinggi, tanah di dataran rendah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian waktu di sini adalah berapa lama, semakin lama waktu benda-benda itu berada di situ, artinya itu tanah yang terbentuk akan semakin bagus. Kemudian yang terakhir adalah biota. Biota ini adalah makhluk hidup yang berada di situ. Artinya makhluk hidup ini bisa jadi adalah mikroorganisme maupun makhluk hidup yang besar yang misalkan sudah mati kemudian di situ terurai, membusuk. Nah, ini yang akan berguna untuk mempengaruhi pembentukan tanah. Ya. Yang kedua, komponen penyusun tanah. Nah, tanah itu tersusun dari beberapa komponen, diantaranya yaitu bahan anorganik, kemudian bahan organik, air, dan udara. Jadi udara pun di tanah pun ada udara, air, otomatis air itu sangat mempengaruhi penyusun tanah. Jadi tanah itu kita akan melihat tanah yang memiliki kandungan air, tanah yang kekeringan, itu akan beda tekstur tanahnya kan. Kemudian bahan organik.
Bahan organik yang penyusun tanah ini adalah sebagian besar adalah makhluk hidup yang mengalami misalkan daun tumbuhan, pohon yang sudah mati, hewan yang sudah mati, dikubur, kemudian itu menjadi bahan organik pada tanah. Kalau bahan organiknya apa? Ini adalah mineral-mineral. Mineral-mineral komposisi yang nantinya diperlukan oleh tumbuhan. Itu. Kemudian tekstur tanah itu adalah apa ya, keadaan atau wujud tanahnya ya. Tekstur tanah ini digambarkan dengan segitiga tekstur tanah ini. Jadi pada dasarnya tekstur tanah ini terbagi tiga. Yang pertama tanah pasir, ini yang paling besar butirannya, kemudian yang lebih halus disebutnya debu ya, kemudian yang paling halus lagi itu disebutnya lempung, artinya tanahnya itu tanah liat, tanah lumpur, ini termasuknya tanah lempung. Nah, dari ketiga macam tekstur tanah ini, di dalam kenyataannya ini tidak hanya misalkan kalau pasir saja, tidak. Ada misalkan tanah yang tersusunnya khusus misalkan satu jenis seperti ini, ada juga misalkan gabungan yang sebagian berpasir tapi sebagian juga wujudnya debu, atau misalkan lempung berdebu, atau misalkan lempung yang tanah liat khusus yang gitu. Jadi tiga jenis tekstur tanah ini tidak mesti ada satu jenis, bisa juga dia bercampur ya, seperti itu. Tekstur tanah sudah. Untuk tanah, kita masuk ke bagian yang kedua, gejala alam abiotik, yaitu batuan. Nah, batuan ini adalah kumpulan berbagai mineral dalam wujudnya atau dalam bentuknya yang padat. Dari mana sih asal batuan? Intinya batuan itu berasal dari dalam bumi. Jadi bumi kita itu di dalam itu seperti bergejolak, seperti kalau kalian pernah nonton apa tuh yang film Masuk ke Dalam Inti Bumi. Nah, di sana itu di dalam bumi seperti bergejolak gitu. Kemudian atau yang kalau kita lihat itu pada saat gunung api meletus. Nah, itu. Jadi pada saat gunung api meletus itu material-material batuan itu ikut keluar. Nah, itu. Jadi batuan itu adalah mineral yang dalam bentuk padat, asalnya dari sana. Kemudian batuan ini terbagi menjadi tiga, ada batuan beku, ada batuan sedimen, dan batuan metamorf. Untuk batuan beku, nah ini adalah batuan yang terbentuk dari magma panas di lapisan dalam bumi. Ya. Keluarnya lewat apa? Keluarnya itu lewat semburan Gunung Merapi. Nah, yang termasuk batuan beku ini contohnya adalah granit. Nah, ini contohnya granit. Ya. Granit, kemudian ini adalah diorit, salah satu contoh batuan beku, kemudian ini adalah gabbro, nah ini gabbro, kemudian ini peridotit. Nah, batuan beku ini biasa digunakan misalkan untuk bahan bangunan, misalkan untuk fondasi, ini biasa kita menggunakan berbagai jenis batuan beku, atau misalkan dipakai juga buat aspal jalan, itu bisa. Kemudian untuk batuan sedimen ini adalah batuan beku yang dia sudah tersedimentasi. Artinya dia sudah, asalnya dia dari batuan beku, kemudian bergabung atau misalkan dia akumulasi. Jadi bergabung menjadi satu akumulasi disebutnya. Nah, contoh berbagai batuan beku di sini adalah batu konglomerat nih. Jadi konglomerat itu kalau kita manusia konglomerat itu adalah orang kaya, kalau batu juga ada namanya batu konglomerat seperti ini. Ya, ada juga kemudian batu yang disebut batu dolomit ini, namanya dolomit. Kemudian ada batu berpasir. Nah, kalau misalkan yang kita lihat di pasir itu kan suka ada batu-batu besarnya, atau yang dipakai buat pengaspalan jalan, itu misalkan batu-batu kecil begini, batu kerikil begini, itu disebutnya salah satu contoh batuan sedimen. Jadi dia batuan beku yang sudah terakumulasi lagi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, batuan metamorf, ini adalah metamorf. Jadi batuan yang dia sudah berubah. Kenapa dia berubah? Jadi asalnya batuan metamorf itu bisa berasal dari batuan beku, bisa berasal dari batuan sedimen yang dia sudah mengalami
tekanan, artinya dia yang paling tua ini. Batuan metamorf itu yang paling tua, yang paling sudah apa ya, yang sudah mengalami banyak asam garamnya menjadi batu. Nah, itu batuan metamorf. Yaitu batuan yang terbentuk dari batuan sebelumnya yang mengalami perubahan akibat panas dan tekanan tinggi. Ya. Contoh dari batuan metamorf adalah ini contohnya marmer atau batu alam, ya, seperti batu alam atau marmer yang biasa kita gunakan sebagai batu nisan atau misalkan sebagai ini kan sangat kuat, bisa kita jadikan sebagai hiasan. Itu dari batuan metamorf. Nah, untuk batuan sudah selesai, kita masuk ke air. Nah air itu sudah sangat jelas ya, kita manusia, kemudian makhluk hidup yang lain, hewan, tumbuhan, tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Ya. Air sendiri itu terbagi menjadi dua, pasti sudah tahu ya, air tawar dan air asin atau air laut. Untuk air tawar ini biasanya ya dari rasanya ya, tawar ya, artinya berarti dia tidak banyak mengandung kandungan mineral ya. Contohnya air tawar misalkan air sumur, air sungai, air tanah, kemudian danau, itu airnya rasanya tawar. Sedangkan air laut atau yang kedua yaitu air asin. Mengapa air laut rasanya asin? Karena laut itu merupakan muara dari segala macam air yang ada di dunia, itu bermuaranya di laut, berakhirnya di laut. Makanya berarti laut itu tempat buangan kan. Maksud berarti di laut itu banyak kandungan mineral yang terbawa air ke situ. Nah, makanya air laut jadinya berasa asin. Air laut bisa Bu di netralkan, ditawarkan, bisa, asal kandungan mineralnya hilang, dia akan tawar gitu ya. Itu air. Kemudian yang keempat, cuaca. Nah, cuaca itu adalah kondisi lapisan udara atau atmosfer yang ada di sekeliling kita di suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, misalkan kita sering perakiraan cuaca atau apa cuaca hari ini, cerah, berawan, atau hujan, nah itu disebutnya cuaca. Jadi cuaca itu keadaan udara kita, lapisan udara di bagian atas kita dalam jangka waktu relatif pendek. Kenapa relatif pendek? Cuaca pagi bisa jadi berbeda dengan siang, siang berbeda dengan sore, malam. Ya, kita misalkan pagi hujan, siang cerah, sore berawan, itu disebutnya cuaca. Cuaca ini dipengaruhi oleh berbagai macam. Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh sinar matahari, yang kedua dipengaruhi oleh awan, hujan, angin, kelembaban udara, suhu udara, dan tekanan udara. Ini adalah berbagai macam faktor yang mempengaruhi cuaca. Misal, kalau misalkan sekarang hujan, cuacanya sekarang hujan, nah berarti sinar mataharinya bagaimana? Tertutup awan, ya. Atau misalkan sekarang awannya bagaimana? Berarti kalau hujan, berarti awannya awan kumulus. Nah, misalkan kalau pas hujan itu berarti hujan ya, turun air. Kemudian bagaimana keadaan anginnya? Angin pada saat hujan dengan angin pada saat tidak hujan bisa jadi berbeda. Bisa jadi anginnya kencang. Bisa. Kelembaban udara itu adalah jumlah uap air yang ada di udara. Pada saat hujan otomatis jumlah uap airnya lebih banyak. Nah, suhu udara biasanya kalau hujan kita relatif lebih adem, lebih dingin ya. Begitupun dengan tekanan udara pada saat hujan berbeda dengan pada saat cuaca cerah, seperti itu. Kemudian untuk awan sendiri kita mengenal ada tiga tipe macam awan, yaitu ada awan cumulus, ada awan cirrus, dan ada awan stratus. Kita bahas satu persatu. Awan cumulus. Awan cumulus ini yang sering kita sebut dengan awan hujan. Jadi awan ini adalah penanda bahwa di suatu daerah akan kemungkinan akan terjadi hujan ya. Jadi perakiraan cuaca itu bukan berasal dari ramalan, bukan, dari melihat keadaan awan ya. Awan cumulus itu adalah awan berbentuk gumpalan besar sampai beriak kecil. Nah, kalau awannya seperti ini, yang besar seperti ini disebut awan cumulonimbus. Ini biasanya mengakibatkan hujan badai atau misalkan petir. Nah, itu kalau awannya seperti ini biasanya akan mengakibatkan hujan besar. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah awan cumulus yang ukurannya lebih kecil. Ini nanti akan bergabung dengan awan cumulus yang lain dan bisa jadi nanti akan menjadi awan cumulonimbus. Ya, seperti itu, ini yang menyebabkan hujan.
Kemudian yang kedua, awan stratus. Awan stratus itu adalah awan berbentuk tabir berlapis-lapis rata menutupi langit. Nah, ini salah satu contoh. Kalau misalkan kita menengok ke atas, keadaan awannya seperti ini, berarti ini yang disebut dengan awan stratus. Yang terakhir yaitu awan cirrus. Nah, awan cirrus itu adalah awan yang berbentuk garis-garis. Nah, seperti awan sedikit terbawa angin gitu ya. Ini disebutnya awan cirrus. Ya, itu pembahasan tentang cuaca. Kita lanjut yang kelima, yang bagian terakhir yaitu iklim. Iklim itu adalah cuaca yang dialami sepanjang satu masa di suatu tempat. Jadi kalau iklim itu lebih luas, lebih luas dibandingkan cuaca. Kalau cuaca itu hanya dalam jangka waktu pendek, pagi, siang, sore bisa berubah. Kalau iklim itu hampir sepanjang masa. Artinya sepanjang masa itu apa Bu selamanya? Disebut selamanya tidak, karena kita mengenal ada yang disebut perubahan iklim. Atau misalkan dalam 1 tahun, tidak harus, karena biasanya ini permanen asal tidak terjadi perubahan iklim. Nah, iklim ini ada 5 iklim yang kita kenal. Yang pertama adalah iklim hujan tropis, iklim kering, iklim suhu sedang, iklim hutan salju, dan iklim kutub. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, iklim hujan tropis. Nah, iklim hujan tropis ini adalah iklim biasanya kalau dilihat dari suhu udara itu dia rata-rata 18 derajat Celcius. Nah, rata-ratanya ya. Kemudian curah hujannya tinggi. Jadi antara curah hujan dengan penguapan itu lebih banyak curah hujannya. Gitu ya. Jadi hujan yang turun dengan uap air yang menguap itu lebih banyak curah hujannya. Itu disebut iklim hujan tropis. Nah, Indonesia termasuk salah satu yang termasuk iklim hujan tropis. Di iklim hujan tropis ini tidak ada musim dingin, jadi relatifnya stabil. Ya, yang ada yang kita kenal seperti Indonesia adanya musim hujan, musim kemarau, tetapi antara curah hujan dengan penguapan yang tadi musim kemarau itu tetap lebih banyak curah hujannya, seperti itu. Iklim kering, kalau iklim kering ini kebalikannya. Ini salah satu contohnya adalah daerah kutub. Jadi kalau pada iklim kering ini jumlah penguapan lebih banyak daripada jumlah curah hujan. Nah, ini pada iklim kering. Nah, ini biasanya suhunya relatif tinggi. Contohnya pada daerah gunung pasir, ini disebutnya iklim kering. Kalau iklim suhu sedang, nah pada iklim suhu sedang ini adalah iklim di mana terjadi 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, musim sejuk, musim semi, dan musim gugur. Nah, ini iklim suhu sedang. Nah, suhunya itu kalau misalkan tingkat dingin itu bisa sampai minus 3 derajat Celcius, tapi tidak lebih rendah dari itu. Ya, kalau misalkan panasnya ini bisa mencapai 10 derajat. Gitu. Jadi ini suhunya yang terdiri dari 4 musim, tetapi dia tidak terlalu dinginnya tidak terlalu dingin, panasnya tidak terlalu panas. Nah, itu iklim suhu sedang. Yang selanjutnya adalah iklim hutan salju. Ini lebih rendah daripada iklim suhu sedang. Jadi dia itu lebih dingin. Pada kondisi dinginnya itu melebihi minus 3 derajat Celcius. Nah, ini sebutnya iklim hutan salju. Jadi lebih banyak daerah bersaljunya, atau musim dinginnya itu lebih. Ketika misalnya musim dingin, dia akan mencapai suhu yang lebih dingin daripada di iklim suhu sedang. Kemudian yang terakhir adalah iklim kutub. Nah, kalau ini lebih ekstrim. Ini adalah lawannya tadi dari iklim kering. Kalau di iklim kutub itu suhunya itu sangat-sangat dingin, di bawah minus 3 derajat, minus 10 ya. Minus 10 itu berlangsung sepanjang tahun. Jadi di kutub itu nggak ada yang namanya esnya mencair, nggak ada di sana musim panas. Pagi, siang, sore, bulan Januari, Februari, Maret, April itu di kutub semuanya tetap ditutupi salju karena sangat dingin. Nah, ini tentang iklim. Ada 5 iklim yang kita kenal di dunia.
Nah, untuk gejala alam abiotik sudah selesai sampai di sini. Dengan berakhirnya pembahasan tentang gejala alam abiotik, berarti berakhir pula bab 1 tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Untuk pertemuan hari ini ada soal latihan yang harus dikerjakan dalam bentuk Google Form, silakan dikerjakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Bentuknya ada 2, yang pertama tes lisan, yang kedua tes tertulis. Untuk tes lisannya nanti dan tes tertulisnya juga nanti akan Ibu informasikan kemudian. Ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.